sei que precisa de uma promoção para uma defesa de cinturão, então não me importa. Eu quero fazer uma luta no peso pesado. Oh yeah, baby. You're gonna have to survive, don't you? Let's get it on! I'm ready today, tomorrow. Once I step in there. My journey in the UFC is so quick. Intimidated? I ain't intimidated by nobody. Kedengarannya seperti ada stabilitas di divisi kelas berat ringan untuk UFC pada akhirnya. Berkat Alex Pereira yang mengalahkan Jamal Hill untuk mempertahankan kejuaraan kelas berat ringan UFC di acara utama UFC 300. Ini merupakan kali pertama Pereira mempertahankan gelar kelas berat ringan sejak memenangkannya dalam pertarungan dengan Jiri Prochazka di ajang utama UFC 295. Setelah kemenangan tersebut, Pereira mengulangi klaim sebelumnya tentang keinginannya untuk menjadi headline UFC 301 di negara asalnya Brazil. Ia mengaku ingin bertarung di kelas berat dengan asumsi jika dia ingin menantang juara kelas berat sementara UFC Thomas Spinal. Sementara bagi Hill ini juga adalah pertarungan pertamanya sejak dia terpaksa mengosongkan gelar seberat 205 pon itu karena cedera. Dan dari kemenangannya ini Pereira sempat terekam menggelar aksi nyeleneh ketika meng-KO-kan Hill. Namun setelah kemenangannya, bintang Dagestan Magomed Ankalaev langsung menebar ancaman akan memberikan hal yang sama kepada Pereira sebagaimana dia melakukannya kepada Jamal Hill. Alex Pereira berhasil mempertahankan gelar juara kelas berat ringan setelah memenangkan duel dengan kemenangan KO di ronde pertama pada laga pamungkas di UFC 300. Pukulan mautnya bahkan datang setelah dia melarang wasit untuk menjeda pertandingan. Dan sejak awal pertandingan dimulai, kedua petarung baik Pereira dan Hill tetap menjaga pertahanan mereka dengan seketat mungkin, dengan tidak ingin kecolongan di detik-detik awal dan tampil dengan sangat sigap. Sesekali keduanya hanya melepaskan tendangan kaki dan pukulan jab yang tidak terlalu berbahaya. Hingga saat laga memasuki menit ketiga, Hill melepaskan tendangan yang sepertinya mengenai bagian bawah perut Pereira. Dan dari sini wasit Habdin yang melihat tendangan yang kurang tepat sasaran itu seolah ingin menghentikan laga untuk memberikan waktu kepada Pereira. Apakah dirasa nyeri dari tendangan itu atau tidak sama sekali. Namun dengan kesabaran penuh dan mungkin Pereira merasa sangat yakin akan mampu mengakhiri pertarungan ini dengan secepat mungkin. Puatan menghalangi Habdin dengan tangannya agar pertarungan tetap dilangsungkan. Dan benar saja, satu momen malang bagi Hill. Setelah keduanya saling menyentuhkan tangan pertanda siap untuk melanjutkan pertarungan, Pereira menjebak Hill dengan pukulan tipuan dengan tangan kanannya. The Sweat Dream akhirnya mendapatkan mimpi buruknya karena tidak menyangka ada uppercut tajam yang menghujam dari sisi kiri wajahnya. Tak ayal lagi, mantan juara kelas berat ringan itu pun langsung jatuh terjengkang. Dan Pereira juga tampak ingin lebih menghabisi Hill yang dari sebelumnya telah diingatkan jangan coba-coba untuk melawan Puatan jika tidak ingin berakhir seperti ini. Dengan beberapa pukulan bertubi-tubi melalui ground and pound, pertarungan itu akhirnya dihentikan ketika masih berjalan selama satu ronde, tepat di mana waktu pertarungan masih menunjukkan selama 3 menit 14 detik. Dan Hill terpaksa mengakui kehebatan dari lawannya Pereira, yang memang sebelumnya banyak yang mengatakan bahwa pertarungan di antara kedua striker ini tidak akan memiliki keseimbangan yang cukup mengesankan. Di saat Habdin melakukan semacam bentuk pertanyaan tentang kesiapan lain dari Hill, apakah pertarungan bisa dilangsungkan kembali atau tidak? Di saat itu jugalah Pereira menampilkan gerakan nyelenehnya dengan turut seolah menghitung detak kekuatan lawannya. Aksinya ini terlihat memberikan kesan untuk menyadarkan Hill bahwa Puatan bukanlah lawan yang tepat baginya. Hasil ini sekaligus mematahkan kutukan dari pemikiran sebagian penggemar UFC yang menyebutkan bahwa belum ada satu petarung pun di kelas berat ringan yang mampu mempertahankan gelar setelah Jon Jones melepas tahtanya. Dan tampaknya bagi Puatan pemikiran seperti itu tidak berlaku baginya. Dan terbukti dengan mudahnya dia menghabisi mantan pemegang gelar yang ketika meraih sabuk tersebut hanya sebatas mengalahkan petarung yang sudah uzur, Glover Teixeira. Ya, Puatan boleh dikatakan memiliki prestasi yang luar biasa di UFC, dengan tidak seperti petarung lainnya yang memerlukan waktu bertahun-tahun baru mampu meraih predikat sebagai juara divisi.
Namun bagi bintang Brasil ini memiliki jenjang waktu berkarir yang cukup berbeda. Debutnya di kelas berat ringan juga langsung mampu membuat Jiri Prochazka tidak berdaya dalam perebutan gelar kosong. Dan yang terakhir juga kembali datang dari mantan juara yang juga telah melepaskan sabuknya karena cedera Jamal Hill. Apakah ini menyeramkan? Mungkin bagi sebagian penggemar ini benar-benar menyeramkan dari apa yang telah dipersembahkan Pereira di oktagon. Namun bagi seorang petarung Dagestan, tampaknya tidak demikian dan malahan petarung itu menunjukkan ekspresinya dengan membuat penderitaan yang sama kepada Pereira dari apa yang telah dilakukannya kepada Hill. Magomed Ankalaev kemungkinan besar sangat berpotensi untuk yang selanjutnya menghadapi Alex Pereira setelah dari 2 pertarungan yang terakhir melawan Johnny Walker, dan dari 2 pertarungan itu 1 berhasil dimenangkannya. Rasanya tidak ada alasan lain bagi Ankalaev untuk tidak ke pertarungan gelar. Melalui akun media sosialnya, pasca kemenangan Pereira melawan Hill, Ankalaev menyerukan jika dia juga akan mampu membuat Poatan tertidur tepat di ronde pertama. Ankalaev beralasan dari tekadnya ini karena menurutnya Pereira sebagai petarung tangguh yang tidak memiliki dagu untuk pertahanan di wajahnya. Ankalaev memberikan tanda dari komentarnya ini dengan mengikutkan tag kepada Dana White, yang jelas sangat mengharapkan agar pertarungan perebutan gelar yang selanjutnya di divisi kelas berat ringan segera digelar antara dia dan Pereira. Kemudian dari beberapa petarung lainnya juga memberikan reaksi yang cukup dirasa mengejutkan mereka dari kemenangan cepat Pereira atas Jamal Hill. Dengan yang pertama datang dari mantan musuh bebuyutannya Israel Adesanya. Mantan juara divisi kelas menengah yang terakhir kali dihapus namanya dari papan daftar para champions oleh Sean Strickland ini menunjukkan ekspresi yang terperangah dari keberhasilan Pereira di UFC 300 dalam pertahanan gelarnya. Adesanya terlihat seolah tidak menyadari jika pertarungan telah berakhir selama 1 ronde, meski sebelumnya dia meyakini jika Poatan akan memenangkan pertarungan di UFC 300. Namun bukan berarti harus meraih kemenangan tersebut secepat ini. Selain itu juga komentar yang berdatangan dari Daniel Cormier yang menyebutkan penampilan luar biasa dari Poatan. Kemudian disusul reaksi dari Stephen Thompson yang kelihatannya telah mengetahui jika Alex telah mempersiapkan beberapa jab untuk dihunuskannya kepada Jamal Hill. Bom, para ser sincero, quando eu entro aqui dentro desse octógono, eu esqueço que eu sou campeão, eu venho fazendo meu trabalho. Assim como na vida pessoal, quando eu chego em qualquer lugar, eu esqueço que eu sou campeão, eu não deixo esse cinturão subir para minha cabeça, e aqui é a mesma coisa, eu não deixo subir para minha cabeça. Eu chego aqui, eu tenho que estar focado, eu quero ganhar o cinturão, não defender o cinturão. Bom, agora o foco é sempre estar defendendo o cinturão, não importa quem vem. Eu falei que queria lutar no Brasil, fazer uma luta, falei se desse tudo certo, e pô, foi tudo dentro do planejado, pô, tô saindo sem nenhuma lesão. Bom, eu gostaria de lutar no Brasil, eu sei que é pouco tempo, vamos ver o que acontece. Eu sempre falei que eu queria fazer isso. Bom, eu sei que precisa de uma promoção para uma defesa de cinturão, então não me importa. Eu quero fazer uma luta no peso pesado. Dari apa yang disampaikan Alex Pereira, dengan nada yang cukup tidak terlalu menyombongkan diri sebagai juara, Poatan tetap ingin melanjutkan karirnya di kelas berat, di mana ini pernah disampaikannya dengan menunggu persetujuan untuk melawan Thomas Pinal. Namun mungkin, sebelum menuju ke potensi pertarungan di kelas berat, sebagaimana dari apa yang diujarkannya bahwa dia masih menginginkan pertarungan yang berikutnya, dan diharapkannya itu akan digelar di Brasil. Namun jika pertarungan itu tetap akan digelar di divisi kelas berat ringan, bagi Ankalaev ini menjadi perbedaan keinginan tentang tempat pertarungan dari keduanya, di mana bintang Dagestan ini menginginkan antara dia dan Alex Pereira sebaiknya digelar di Abu Dhabi seperti yang dituangkannya melalui akun media sosialnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.